Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Jadi kami dari kelompok 12 akan melakukan pemaparan tentang jamur Epidermophyton floocosum. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi farmasi, yaitu Bapak Imam Bagus Sumantri, MSI Apoteker, yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri, Surya Perdana Gultom, NIM 211501123. Saya sendiri Natasha Shivanastion dengan NIM 2115101080. Saya Misha Kalista Florenza Barugitimute dengan NIM 211501119. Dan saya sendiri Putri Patricia Shanifar dengan NIM 211501120. Berikut adalah materi-materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu klasifikasi, yang kedua morfologi dan struktur, yang ketiga modifikasi jamur. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Michelle. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi Epidermophyton floocosum. Epidermophyton floocosum termasuk golongan fungi, di mana fungi merupakan organisme kemoheterotrof yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya. Bila sumber nutrisi tersebut diperoleh dari bahan organik mati, maka fungi tersebut bersifat saprofit. Semua fungi adalah organisme eukariot, dan masing-masing sel fungi mempunyai sekurang-kurangnya satu inti, retikulum endoplasma, mitokondria, dan aparatus sekresi. Jenis Epidermophyton terdiri dari dua jenis, yaitu Epidermophyton floocosum dan Epidermophyton stockdale. Epidermophyton stockdale dikenal sebagai non-patogenik, sedangkan Epidermophyton floocosum merupakan satu-satunya jenis yang menyebabkan infeksi pada manusia. Klasifikasi Epidermophyton floocosum. Epidermophyton floocosum termasuk ke dalam kingdom fungi, divisi Ascomycota, kelas Eurotychomycotina, ordo Onigenales, famili Arthrodermataceae, genus Epidermophyton, dan spesies Epidermophyton floocosum. Epidermophyton floocosum merupakan jamur patogen di mana dapat menimbulkan beberapa penyakit. Yang pertama ada tinea pedis atau penyakit kaki atlet. Ciri-ciri penyakit ini adalah rasa gatal pada jari kaki dan terjadinya lecet kecil. Yang kedua ada tinea cruris, adanya rasa gatal di selangkangan. Infeksi jamur ini dapat terjadi pada siapa saja, namun lebih sering dialami oleh pria ataupun seorang atlet. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Natasha. Baik, terima kasih kepada Michelle. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai morfologi dan struktur. Jadi yang pertama itu adalah morfologi sel, di mana dia itu memiliki dinding yang halus sekitar 1-1,5 mikrometer dengan kurang dari 10 dinding bagian dalam makrokonidia tersebut. Kemudian makrokonidianya itu berbentuk tongkat, berdinding tebal, dan terdiri atas 2-4 sel. Dan yang ketiga, hifanya lebar dan tersusun pada satu konidiofora. Dan yang terakhir, mikrokonidianya biasanya itu tidak ditemukan. Kemudian masuk ke morfologi koloni, di mana kita tahu koloni itu sendiri artinya adalah kumpulan. Jadi kumpulannya di sini dia itu berwarna kuning kehijauan sampai kuning kecoklatan. Yang kedua, tekstur koloninya itu datar, asalnya kasar seperti tepung. Dan yang terakhir, tumbuhnya itu cukup cepat. Jadi bisa kita simpulkan ciri-ciri dari Epidermophyton floocosum itu adalah dinding selnya tersusun atas zat kitin, multiseluler, hifa lebar dan bersekat, yaitu terdapat dua hifa primer berinti 1 dan sekunder berinti 2, dan tubuh berukuran mikroskopis, bersifat parasit pada ternak dan ada yang hidup saprofit pada sampah. Yang keempat mengandung inti haploid, dan yang terakhir banyak yang bersifat merusak atau menyebabkan penyakit pada hewan ternak, manusia, dan juga tanaman budidaya. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Putri Patricia.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai modifikasi jamur Epidemophyta vacosum. Untuk modifikasi sendiri, mengambil contoh dari metode slide kultur. Jamur yang dapat dari kerokan yang adanya pemeriksaan menunjukkan KOH positif. Kemudian diinkulasi ke media yang dinamakan Sabro detox agar atau biasa disebut sebagai SDA. SDA tersusun dari patogen glukosa, agar, dan air. Modifikasi SDA dengan penambahan chloramphenicol berguna untuk menghambat bakteri gram positif dan gram negatif, membuat medium selektif untuk jamur. pH rendah membantu pertumbuhan jamur dan menghambat bakteri kontaminasi. Untuk dua jenis fotonya ada dua jenis. Yang pertama adalah budaya yang dimodifikasi, potongan PDA blok 1 x 1 cm dengan pisau bedah steril dipindahkan ke piring PDA. PDA itu adalah jamurnya. Jadi jamur diinkulasi menggunakan jarum kawat steril pada keempat sisi blok agar. Kaca penutup steril diletakkan di atas balok dengan sedikit tekanan untuk memastikan kepatuhan dan penutup pelat diganti setelahnya. Seluruh prosedur diulang untuk setiap kultur yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah selesai, cawan diletakkan pada keranjang plastik bersih dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius. Metode kultur slide lain yang dimodifikasi menggunakan jamur yang ditumbuhkan pada agar kentang dextrosa pada gambar 1C. PDA blok berukuran 1 x 1 cm diletakkan pada kultur jamur. Cover slip steril diletakkan di atas blok dengan sedikit tekanan untuk memastikan kepatuhan. Kemudian cover plate diganti. Seluruh prosedur diulang untuk setiap kultur yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian piring diletakkan di keranjang plastik bersih dan diinkubasi selama suhu 30 derajat Celcius. Untuk yang kedua adalah pada plat agar miring. Kurang lebih 10 ml PDA dituang di atas cawan Petri steril dan ditaburkan di atas cawan tersebut. Kemudian cawan Petri diletakkan pada penutupnya sehingga diperoleh sekitar setengah dari cawan yang ditutup dengan lapisan tipis PDA. Setelah agar kentang dextrosa padat, cawan Petri ditutup dan disimpan pada suhu kamar dan berakhir menjadi modifikasi seperti pada gambar C. Kultur slide yang dimodifikasi 1 dan 2 adalah metode terbaik untuk tujuan penyimpanan slide. Itu memvisualisasikan lebih cepat daripada budaya slide dasar. Tetapi, hanya slide penutup yang bisa diwarnai dan divisualisasikan. Kultur langsung pada lempeng agar miring membutuhkan waktu paling singkat untuk memvisualisasikan semua spesies dermatofit dan dalam penelitian ini dibandingkan dengan metode lainnya. Meskipun metode kultur langsung tidak memungkinkan pewarnaan untuk memvisualisasikan struktur menggunakan lactopenol cotton blue, tampaknya kultur langsung pada cawan agar miring dengan metode terbaik untuk identifikasi cepat untuk tujuan diagnosis. Tetapi tidak cocok untuk penyimpanan. Pemeriksaan langsung lempeng agar di bawah mikroskop sangat berguna untuk pengamatan struktur dermatofit yang merupakan fitur kunci untuk identifikasi spesies. Berikut adalah daftar pustaka dari materi kami. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut, bisa mengunjungi sumber-sumber yang tercantum dalam daftar pustaka ini. Baik, terima kasih. Itulah akhir dari pemaparan kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.